Selanjutnya kita akan simak informasi terpopuler di situs cnbcindonesia.com yang menjadi sorotan pasar keuangan dalam Hot News. Kita ke informasi yang pertama. Sejumlah negara mengeluarkan peringatan perjalanan atau travel warning demi keselamatan bagi warganya yang tinggal atau akan mengunjungi Inggris. Menyusul demo anti-imigran dan Muslim yang berubah rusuh di berbagai wilayah negara tersebut. CNBC International melaporkan India adalah negara terbaru yang mengeluarkan peringatan bagi warganya yang bepergian ke Inggris. Komisi Tinggi India di London memperingatkan pengunjung untuk tetap waspada dan berhati-hati selama perjalanan mereka mengingat kekacauan baru-baru ini di beberapa bagian negara tersebut. Uni Emirat Arab, Nigeria, Malaysia, Indonesia, dan Australia juga telah memperingatkan warganya yang mengunjungi atau tinggal di Inggris bahwa beberapa daerah saat ini menghadirkan resiko keselamatan yang serius karena kerusuhan terus menyebar ke seluruh Inggris dan Irlandia Utara. Kementerian Luar Negeri Uni Emirat Arab pada Senin mendesak warganya di Inggris untuk bersikap sangat waspada dan mengambil tindakan pencegahan yang diperlukan mengingat situasi keamanan yang tidak stabil di berbagai kota di Inggris. Australia mengeluarkan peringatan perjalanan yang memperingatkan warganya untuk menghindari daerah-daerah tempat protes terjadi karena potensi gangguan dan kekerasan. Sementara di Malaysia telah memberitahu warganya untuk tidak bepergian ke Inggris. Harga emas akhirnya kembali rebound hari ini setelah ambles 4 hari terakhir dan membuat logam mulia terdepak ke level 2.300-an dolar Amerika Serikat. Secara historis, emas biasanya melonjak begitu ketidakpastian ekonomi dan politik meningkat. Amelia Shelfu, Kepala Pasar Komoditas di BOSI, menjelaskan harga emas sempat melemah karena dolar kembali naik. Indeks dolar kembali menguat setelah sempat terjerembab di mana indeks dolar ditutup di 102 pada perdagangan Selasa kemarin dari 192 pada Senin. Imbal hasil US Treasury tenor 10 tahun juga naik menjadi 2,88% dari 3,78%. Penguatan dolar Amerika Serikat dan imbal hasil US Treasury ini membuat harga emas tertekan. Kenaikan dolar membuat konversi pembelian makin mahal sehingga mengurangi minat pembeli. Emas juga tidak menawarkan imbal hasil sehingga kenaikan imbal hasil US Treasury mengurangi daya pikat emas. Menurut Fu, masih ada kelemahan pada emas yang terutama didorong oleh kekuatan dolar. Tetapi emas didukung kondisi yang relatif positif, jadi pasar mungkin akan melihat penguatan dalam kisaran tertentu dalam waktu dekat. Perusahaan Berkshire Hathaway milik Warren Buffett membuat keputusan dengan memangkas kepemilikan sahamnya di Apple. Buffett menjual saham perusahaan teknologi itu sekitar 50%. Konglomerat yang berkantor di Omaha itu mengungkapkan kepemilikannya di Apple bernilai 84,2 miliar dolar Amerika Serikat pada kuartal kedua. Berkat penjualan saham Apple tersebut, tumpukan kas Buffett meningkat menjadi dengan rekor sebanyak 277 miliar dolar Amerika Serikat atau 4.461 triliunan rupiah. Dalam sebuah postingan di X, sebuah akun dengan nada bercanda menyarankan bahwa Buffett dapat melakukan investasi besar-besaran dengan cadangan uang tunai ini dan mengakuisisi salah satu dari perusahaan-perusahaan besar, yakni Netflix, Salesforce, Toyota, Adobe, dan juga Hermes. Menanggapi pengguna tersebut, Elon Musk berkata bahwa Buffett jelas mengharapkan adanya koreksi dalam bentuk apapun atau tidak dapat melihat investasi yang lebih baik daripada surat utang negara. Ia melanjutkan dengan mengkritik Bank Sentral Amerika Serikat, The Fed, karena belum menurunkan suku bunga yang menunjukkan bahwa suku bunga saat ini terlalu tinggi. Selanjutnya, Badan Keamanan milik Amerika Serikat, National Security Agency atau NSA, membagikan sejumlah cara untuk melindungi ponsel dari kejahatan cyber. Dengan begitu, bisa menghindari kejahatan termasuk pencurian uang dalam rekening korban. Tips tersebut dituangkan NSA dalam sebuah panduan bertajuk Mobile Device Best Practice. Panduan bisa digunakan untuk seluruh perangkat iOS dan juga Android. Salah satu yang ditekankan NSA adalah mengenai penggunaan PIN 6 digit. Ini bukan terkait isinya, namun menyalakan opsi penghapusan data ponsel setelah 10 kali kesalahan memasukkan PIN. Selain itu juga pastikan telah mematikan Bluetooth setelah tidak digunakan dan juga hindari menggunakan Wi-Fi publik dan matikan jaringan saat sedang tidak digunakan. Kontrol fisik ponsel juga diperlukan
untuk dijaga pengguna, artinya jangan sampai digunakan oleh orang yang tidak dikenal. Hanya install aplikasi yang diperlukan dan digunakan setiap hari, termasuk juga hanya mengunduh dari sumber resmi, termasuk toko aplikasi App Store dan Play Store. Pengguna ponsel juga diminta langsung melakukan update software jika sudah tersedia. NSA juga mengatakan tidak menggunakan perangkat mengirimkan informasi sensitif dan membuka attachment dari email yang tidak dikenal